Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu tidak seperti yang kita inginkan. Oh ya, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hidup itu tidak seperti yang kita inginkan. Hidup itu tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan. Tapi hidup seperti yang kita jalani saja ya. Dulu kita bela-belain Prabowo ya. Ternyata kemudian kita tahu, menurut analisa sekarang setelah berapa 3 tahun lebih itu, ternyata di mata oligarki itu ada analisa ya, yang menang Prabowo atau yang menang Jokowi itu sama. Sama-sama menguntungkan kaum kelompok tertentu ya, sama. Jadi Prabowo seperti itu seolah-olah menjadi challenger, menjadi penantang dari incumbent, dari petahana, dari Pak Jokowi, seolah-olah penantang. Ternyata kelihatannya dilihat dari kepentingan ya, oligarki katakan begitu, kepentingan kelompok itu, ternyata sama aja. Yang menang Jokowi podo, yang menang Prabowo itu sama-sama menguntungkan mereka. Jadi mereka rupanya sudah kendalikan itu. Terbukti katanya kan, akhirnya Prabowo masuk istana kan. Jadi Prabowo juga punya kepentingan dia, sama-sama saling menggerendel atau saling istilahnya ya. Pokoknya mereka udah atur Indonesia itu seperti apa dan siapa yang bermain gitu, siapa yang bisa dimainkan gitu ya. Ya jadi rakyat yang dulu mendukung Prabowo itu kayaknya cuman pura-pura aja ya. Bukan pura-pura, maksudnya di setting seolah-olah mau dukung Prabowo itu hebat kayak saya dulu. Ternyata masuk dalam skenario mereka sebenarnya ya. Kalau yang Prabowo menang jadi presiden ya sama ya dengan Pak Jokowi yang jadi presiden, podo ae, karena mereka yang ngatur segalanya katanya begitu, satu analisa. Kalau dipikir-pikir ya juga ya, kita ini rakyat ini dibodohin sebenarnya. Dibohongin. Saya nggak usah nyebutin nama siapa-siapa yang bermain ya. Analisanya canggih ya. Begitu canggihnya itu meyakinkan, dan begitu canggihnya analisa soal rekayasa itu. Rekayasa pemilihan presiden kemarin itu loh, yang hanya dua calon capres itu loh. Karena ada presidential threshold yang 20%, itu ternyata cuman sandiwara gitu, sandiwara. Dan di mata rakyat kayaknya serius, seolah-olah Prabowo itu mengusung aspirasi umat Islam. Ternyata kan akhirnya enggak ya. Faktanya itu mengecewakan. Dia masuk istana wala kalam wala salam, enggak ngomong, enggak permisi, masuk aja semau-maunya dia, karena memang asalnya memang dia itu harus di istana sebenarnya. Jadi win-win solution sebenarnya dengan Pak Jokowi, sama-sama masuk istana. Hidup tidak seperti yang kita inginkan ya. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan, tapi hidup seperti yang yang kita alami saja. Ya itulah ya, takdir Allah berlaku, manusia hanya menerima. Dan sekarang faktanya Habib Rizik di penjara dan tidak dibela itu sama Prabowo. Ya kan, yang dulu katanya mau dijemput sendiri kemana itu, ke Mekah kalau dia menang, itu pura-pura juga rupanya ya. Mungkin begitu ya, kalau dilihat dari sekarang ya. Kalau memang sebenarnya antara Prabowo dan Jokowi itu sebenarnya sama-sama menguntungkan kelompok tertentu. Yang menang Prabowo podo sama,
Sama aja kalau Prabowo jadi presiden, sama-sama menguntungkan mereka, ya kan? Iya. Termasuk IKN gitu, ya sudahlah. Ya, sekarang rakyat harus menolong dirinya sendiri, semua pada naik, semua dipajakin, termasuk YouTuber dipajakin ya, katanya begitu ya. Berapa 30% gitu? YouTuber minyak goreng naik, Pertamax naik. Ya begitulah. Udah ya. Ini omongan nggak jelas. Selamat datang di channel Guru Ngaji Ngompol, ngomong politik ya. Selamat datang, dan saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini channel baru namanya Hobi Makan Angin, untuk sementara pengganti dari channel pesantren Ojo Lali yang diblokir oleh YouTube selama 90 hari karena memuat adegan kekerasan Ade Armando beberapa hari yang lalu. Dan ini saya akan memberikan satu laporan ya, dan juga terima kasih kepada para donatur yang selama ini sudah bekerja sama bahu membahu dalam gerakan dakwah ya, yang nyata, yang konkret, yang berguna insya Allah untuk masyarakat ya. Dan moga-moga seluruh ya partisipasi para donatur diterima sebagai amal soleh dan dibalas di sisi Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu kami sebagai pengelola dari dana itu mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf ya bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami akan sampaikan perkembangan terakhir dakwah yang sudah dilakukan oleh pesantren Ojo Lali, dan insya Allah nanti diteruskan di channel ini, yaitu di channel Hobi Makan Angin. Supaya mudah diingat ya, Hobi Makan Angin. Sumur yang sudah kita berikan ke masyarakat itu ada 22, yang terakhir di Ciomas dengan kedalaman 43 meter, dan hari kerja pengeboran itu 21 hari karena banyak batu di sana. Dan semua total jadi ada 22, tersebar di Lampung, Sukabumi, Bandung, Parung, Depok, Pengasinan, Cikarang, Bekasi, di berbagai pesantren dan juga rumah tahfiz. Yang terakhir di Ciomas adalah rumah tahfiz dari organisasi atau yayasan Sahabat Subuh ya. Dan yang kedua, masjid alhamdulillah dimulai 2 Agustus 2021, dan untuk sementara menjelang Ramadan berhenti pada hari ke 118 hari kerja, dan sudah mencapai 12 tiang dari 16 tiang masjid untuk masjid 2 lantai ukuran 6x10 di lantai 1, dan lantai 2 adalah 6x13. Insya Allah masjid itu akan kita lanjutkan dengan bantuan dari para donatur. Dan yang ketiga, beras itu sudah kita sampaikan 7 ton waktu itu di masa pandemi, dan sekarang setiap subuh selama bulan Ramadan kita berikan 1 liter beras untuk setiap jamaah subuh, sholat subuh khusus ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang sholat subuh sekitar 10-15 liter per hari. Sementara untuk taraweh anak-anak kita berikan
layangan satu orang satu ya, dalam rangka mendidik mereka. Karena kata Rasulullah, didiklah anak-anakmu pada usia 7 tahun, dipersiapkan 7 tahun lamanya untuk memikul beban atau kewajiban sholat pada usia 14 atau saat mereka itu mukallaf ya, berhak atau mukallaf itu sudah balik ya, insya Allah begitu. Dan kemudian selain beras, selain gerobak, juga ini gerobak ya, gerobak yang kita berikan grodol dengan program grodol, yaitu gerobak dakwah pesantren Ojolali sudah selama bulan Ramadan sudah ke-23 gerobak untuk pedagang-pedagang. Mereka mau menjadi alat kerja dan memudahkan mereka mencari maisha, mencari maisha itu penghasilan ya, penghasilan, mencari nafkah ya. Dan semua program-program itu semuanya dibantu atau berkat partisipasi para donatur semua ya, termasuk masjid, sumur bor Utsman bin Affan, grodol, gerobak dakwah Ojolali, dan juga beras atau senasib, program senasib, sedekah nasi bungkus dan lain-lain. Dan kami ucapkan terima kasih, semoga Allah membalas menerima donasi, wakaf, sedekah dan infak dari para viewers atau pesantren Ojolali ya, yang sekarang kita ubah dulu di channel, diubah di pesantren di channel Hobi Makan Angin. Moga-moga Allah terima semua pahala dari penonton dan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sementara begitu dulu laporan, dan seperti biasa silahkan bagi para donatur yang ingin menyampaikan wakaf, sedekah dan lain-lain, termasuk untuk pembangunan masjid, bisa disampaikan di rekening kami yang akan kami sertakan di awalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko berada di tanah wakaf Haji Prama-Arta dari Bogor untuk dibangun Masjid Enam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali seluas 120 meter, dan alhamdulillah dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021, berhenti pada hari ke-118. Pertama, sudah ada 12 tiang ditanam setinggi 4 meter, dan cakar ayam itu setinggi dalam 4 meter, 1 meter ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Tiang yang kedua setinggi 4 meter untuk masjid 2 lantai. Kemudian ini ketiga, dan ini keempat. Kelima, kemudian 6, 7, 8, kemudian 9, 10, 11, 12, 4 yang lagi yang belum dicor, terhenti sebelum puasa. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah,
maka Allah akan membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Silahkan jika ingin membantu pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Jalali senilai 1 miliar untuk 2 lantai sekaligus pembebasan tanah di sebelahnya 300 meter. Mana, Mak? Pinjam duit apa dek? Pinjam duit. Pak Narto. 10.000. Kagak bawa duit saya. Kalau nggak punya beras. Pinjam hari 10.000, Wek. Kagak bawa duit. Nggak bawa duit. Ya. Bohong baik. Ini bawa ginian nih, bawa gambar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man bana lillah, man bana masjidan lillah. Saya ulangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.